adalah jangan sembarangan curhat. Coba perhatikan oleh kalian. Ini Allah sudah memerintahkan di dalam aturannya. Di dalam Quran Allah sudah mengatakan untuk kita sebagai manusia, kalau kita memang benar manusia, kita buktikan segalanya manusia, dari pikirannya, dari rasanya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dan dari pembicaraan adalah manusia. Ingatkan oleh kalian bahwa Allah memerintahkan janganlah sembarangan curhat. Kita harus tahu yang harus kita diminta pertolongan atau diminta bantuan orang yang sudah tua, pikirannya, rasanya, penglihatan, pendengarannya, dan pembicaraannya, yaitu yang sudah memahami aturan-aturan yang sudah tua, aturan kemanusiaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang disebutkan kalamullahnya, Anishkurli wali walidaika ilayal masir. Manusia bersyukur kepada kami dan kepada orang tuamu dan kepada kerabat yang terdekat, saudara-saudaramu atau adik kakakmu. Ini suatu perintah dari Allah. Kalau kita curhat, kita berdoa kepada Allah agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena masalah ini adalah ketentuan dari Allah. Allah pemiliknya. Cuman ini semua hasil perbuatan kita. Tapi kita akan ingin bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita kembali kepada pemiliknya Allah. Dan kita harus memohon kepada orang tua bantuan. Orang yang sudah memahami aturan yang sudah tua. Atau kepada kerabat yang terdekat yang sudah bisa memahami aturan yang sudah tua. Dalam rangka menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan coba-coba kalian curhat meminta bantuan kepada jurik jarian yang perilakunya kayak anjing eran. Jadi itu hasilnya malahan tambah buruk. Kalau kita ingin hasilnya selesainya baik, kepada orang yang sudah memahami aturan yang sudah tua. Kalau kita curhat untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kenapa Abah mengatakan jurik jarian? Jurik jarian itu rupanya manusia katanya, tapi perilakunya kayak anjing edan. Ngaguguk tapi temake aturan. Memahami aturan ngaguguk gorowokan. Barijeng niat ingin memanfaatkan kan. Itu yang disebutkan jurik jarian. Orang yang belum memahami aturan yang sudah tua. Tapi sudah nyanyawanan hayang kapuji hayang kapake. Sampai ka ikut-ikutan orang ke urusan orang lain bari teu nyahonan naon kan. Itu yang disebut jurik jarian. Yang perilakunya kayak anjing eran. Pembicaraannya gitu. Maka kita harus benar-benar berusaha untuk kita nanti kalau curhat jangan sembarangan kayak mereka. Akhirnya bukan menjadi kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, malah kerugian ajab yang datang pada kita.
Karena perbuatan kita sembarangan memohon bantuan dan mengandalkan orang yang belum bisa apa-apa atau yang tidak tahu apa-apa. Sembarangan berbicara kayak anjing edan ngagogogan, tapi tidak tahu aturan. Jadi kalau kita curhat kepada orang yang sudah memahami aturan yang diberikan oleh Allah, aturan-aturan kemanusiaan yang ada di dalam Al-Quran. Ini, itu kalau kepada kerabat yang terdekat juga kita yang sudah bisa mengerti dan memahami, sudah bisa membacanya, sudah bisa mengkajinya, gitu. Kita bisa minta bantuan, tapi kalau pada orang tua nggak ada, kerabat yang terdekat juga nggak bisa, langsung saja kepada pemiliknya Allah. Bangun di malam hari, memohon pada Allah, wa iyyaka nasta'in, untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Gitu. Ini peringatan untuk kalian, supaya nanti jangan sembarangan kalian curhat untuk menyelesaikan masalah. Hanya asal-asalan kita. Sampai berani kita meminta bantuan kepada juri jarian bernyit yang belegu. Gitu. Yang perilakunya kayak anjing edan ngeguguk tanpa aturan kan. Tuh. Jadi hati-hati kalian. Ini banyak orang-orang yang kayak anjing edan, cuman bisanya ngegogok tapi tidak memahami aturan. Menyalahkan orang lain, tahu-taunya sendirinya yang tidak tahu aturan, sampai berani menyalahkan orang lain. Kan? Ini peringatan untuk kalian, ya. Hati-hati. Daripada kita sampai berani meminta bantuan kepada juri jarian atau orang-orang yang perilakunya kayak binatang, kita mendingan langsung kepada Allah. Karena ini suatu masalah, semua ini adalah milik Allah. Berarti kan kita untuk menyelesaikannya juga memakai aturan Allah. Insya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku akan memohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan pada Allah, bangun di malam hari, fatahajjad bihi, bertahajudlah. Wastagfirlah, memohon ampunlah. Dan bacalah bacaan-bacaan yang memudahkan kalimat-kalimat thayyibah. Permohonan pada Allah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, gitu, untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Gitu. Ini peringatan untuk kalian. Jadi kita benar-benar untuk bisa menyesuaikan diri kita sebagai manusia. Jadi menyelesaikannya dengan aturan kemanusiaan, gitu, supaya anak kita ini ada rasa rumasa, ada rasa perasaan dan ada rasa kemanusiaan. Kalau kita menyelesaikannya dengan aturan juri jarian, kita akan lebih buruk lagi. Dan kitanya juga akan menjadi kayak anjing edan kan. Sampai menghalalkan yang segala cara. Mengesahkan, mengatakan sudah merasa baik. Padahal aturan-aturannya juga belum memahami. Aturan yang diberikan oleh Allah yang baik gimana, yang buruk gimana. Itu. Padahal yang buruk itu kan sudah jelas. Innaladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dikasih tahu atau tidak, mereka itu tetap tidak mau beriman. Itu orang-orang yang buruk. Kerman tidak nerima, tamahnya nyawana. Nah ini, jadi kalian jangan coba-coba sampai berani kalian menolak
kasih sayang dari orang tuamu yang mengajarkan pada kalian agar kalian tidak menjadi orang yang kafir. Kalian harus benar-benar menerimanya, penjelasan peringatan yang disampaikan oleh orang tuamu. Jangan sampai kalian mencoba menolaknya kalau kalian tidak mau menjadi orang yang kafir. Karena orang kafir itu adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun adim. Tuh. Kalau kita kafir kan ya di akhirnya akan mendapatkan azab. Karena perbuatan kita yang selalu menolak, yang selalu tidak mau menerima. Itu yang diterjemahkannya, Allah menutupi mata hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Dan Allah menyediakan azab bagi mereka yang memedihkan. Karena perbuatan mereka kerbodoh belegu tidak narima. Mencari sendiri tidak, itu. Mempelajari sendiri tidak, dikasih tahu malah menolak. Dan nyenyawanan gitu. Menganggap orang lain sesat, ternyata yang sesat yang tidak mau menerima. Mengaku sebagai umat muslim, umat Muhammad, kitabnya Al-Quran yang dibaca, kalau kitab Jurid Jariyah, kitab Al-Qurannya nggak bisa macam-macamnya aja, ngaku orang Islam, bari kitab cara dibaca, itu yang dibacanya lah aturan Jurid Jariyah, bukan aturan dalam Quran. Itu yang sesat itu adalah yang itu. Bukan yang membaca yang sesat. Yang tidak mau membaca, yang tidak mau menerima itu orang sesat. Mengaku iman Islam kepada Allah tapi memakai aturan Jurid Jariyah. Itu orang-orang yang musyrik. Ya, ada Tuhan selain Allah. Itu memakai aturan-aturan bukan aturan dari Allah tapi aturan dari Jurid Jariyah. Orang-orang yang sesat. Yang selalu menghalalkan yang diharamkan, mengesahkan yang dibenci oleh Allah. Dalam perilakunya kayak binatang, selalu merencanakan yang lebih buruk, bukan untuk merencanakan untuk lebih baik, memperbaiki malah memperburukkan. Hanya menyebarkan fitnah, menyalahkan orang lain. Padahal dirinya sendiri yang merusak. Tuh, maka disitulah yang disebutkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang selalu merusak tatanan orang lain. Hasil orang lain digunakan dengan sendirinya. Itu menghalalkan yang diharamkan, mempergunakan hasil orang lain. Itu orang yang kafir. Kita jangan seperti itu atau jangan seperti mereka. Arti kita berusahalah bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kita berusaha beriman kepada yang diturunkan, yaitu kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu. Dan kita beriman kepada hari akhir. Supaya kita mendapatkan dari Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kalian ingin mendapat hidayah, ingin beruntung, kita berusaha menerima yang diturunkan oleh Allah. Aturan-aturan yang ada di dalam kitab. Dalikal kitabu, di dalam kitab. Aturan dengan hikmahnya.
Itu aturan-aturan kemanusiaan, ukuran, timbangan, perintah, peringatan, dan undang-undang. Untuk kita sebagai manusia mengabdi kepada Allah. Karena Allah memerintahkan pada kita ini untuk mengurus, bukan untuk merusak. Kita ini untuk memperbaiki, bukan untuk memperburuk. Berusaha kita sabar untuk bisa memperbaiki. Itu dari kesalahan-kesalahan kita. Kita memohon ampun pada Allah dan kita berusaha bangun di malam hari supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena Allah nggak akan mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang zalim, terkecuali orang-orang itu berusaha bangun di malam hari dan memohon ampun, membaca permohonan dengan tertib, dengan tartil, dengan khusyuk. Baru kita ini akan mendapatkan hidayah dari Allah, kemudahan dan pengampunan dari Allah. Itu bohong kata orang bahwa Allah Maha Pengampun. Enggak. Allah enggak Maha Pengampun. Terkecuali kitanya bangun di malam hari itu dan kita memohon dengan khusyuk, baru Allah mengampuni itu manusia. Itu kalau hanya diam saja, hanya mengucapkan istighfar, itu nggak akan mungkin mendapat pengampunan dari Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian itu kalau bangun di malam hari. Gitu. Permohonan pada Allah, meminta ampun pada Allah dengan khusyuk, itu baru Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu. Karena janjinya dalam Quran gitu. Ya ayyuhal mujamil, orang-orang yang berselimut. Berselimut ku dosa, ku kasarakan, ku kasombongan, ku karakusan. Bangunlah kalian di malam hari dan fatahajat bihilah, bertahajudlah. Wastagfirlahu, memohon ampunlah. Dan bacalah bacaan-bacaan yang memudahkan kalimat-kalimat thayyibah dengan khusyuk, dengan tertib, dengan tartil. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan memudahkan segala urusan kalian. Ini untuk kalian. Karena kalian ini ingin mendapatkan kemudahan dari Allah. Kalian harus berusaha bangun di malam hari dengan ikhlas, dengan ridha, dengan khusyuk. Gitu, permohonan pada Allah. Kita harus benar-benar tertil di dalam rangka permohonannya. Agar datang kemudahan dari Allah di dalam rangka berusaha di kehidupan ini supaya kalian bisa hidup kekal. Kita harus menerima aturan-aturan yang diberikan oleh Allah yang ada di dalam kita. Karena hidupnya manusia adalah dengan aturan. Mutlak, jelas manusia kalau menerima aturan dari Allah. Tapi kalau kita tidak mau menerima aturan dari Allah, tidak ada manusianya, malahan jadi juri-jarian. Kenapa? Karena perilakunya kayak binatang, gitu. Ngagogo kayak anjing edan, menyalahkan orang lain, mengajarkan sesat, aliran sesat. Sesat si lain, memanfaatkan hak orang lain, orang sesat. Memanfaatkan orang lain, jangan coba-coba kalian. Memanfaatkan hak orang lain, hasil orang lain, gitu. Sampai ke kalian berusaha untuk mengambil semua hak orang lain. Itu orang sesat. Orang sesat itu. Yang tidak tahu aturan-aturan dari Allah, sudahnya nyawanan menyalahkan orang lain, itu orang sesat. Jadi perhatikan oleh kalian, nanti ke depannya kalian
Berusahalah kalau kita untuk menyelesaikan masalah, jangan coba-coba curhat kepada juri jarian. Gitu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengerti, yang tidak memahami aturan dari Allah. Jadi curhat itu hanyalah kepada orang tua, orang yang sudah memahami aturan yang sudah tua. Walaupun ibu bapakmu kalau tidak memahami aturan yang sudah tua, jangan diikuti, jangan dituruti. Hanya sebatas hormat saja. Kita cari orang yang sudah memahami aturan yang sudah tua untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Karena masalah itu datangnya dari Allah, ketentuan dari Allah. Kita kembali untuk menyelesaikannya kepada Allah. Itu kalau tidak ada orang tua yang memahami aturan itu, kita kembali langsung kepada Allah. Oke, ya. Jangan coba-coba. Berusahalah curhat dengan baik. Lihat dulu orang yang akan dipinta bantuan itu. Jangan kita melihatnya, wah itu cina nyahan kau orang ngebantu, kau orang pika jika anjing edan ngawek-wek bang. Itu ngebantuan tinyaho, akhirnya malah merusak, memanfaatkan orang. Gitu. Karena orangnya lebih bodoh daripada mereka, lebih belegu kan. Orang mengandalkan anjing edan gitu kan. Anu perilakunya kayak binatang gitu, juri jarian, rupana jelema tapi kelakuannya kayak anjing edan gitu. Tak disebutkannya juri jarian gitu. Menurang tema siluman teu pararugu, ai rupana manusia jelema, ai kelakuannya juga binatang. Teu make aturan ngagogok, teu make aturan kan. Teu paham, teu ngerti wani ngagogok menyalahkan orang lain. Itu yang disebutkan juri jarian. Memang nakuran ada, padahal itu syayatin syaitan itu kan sama. Syayatin itu adalah seperti juri jarian lagi. Itu menurang mah antek-antekna syaitan, pengikut-pengikutnya syaitan, bawahan-bawahannya, yang lebih di atasnya adalah iblis. Jadi kita harus menjauh dari mereka-mereka. Supaya kita tidak terkena lemparan mereka, hembusan mereka. Karena mereka itu mengajak-ngajak kita untuk sesat. Dengan pembicaraannya, dengan perilakunya, dengan pikirannya, dengan rasanya. Rasa rumasa, rasa perasaan, rasa pika manusia. Itu kan. Rasa tumarimanya, rasa narimanya. Marukna ujug-ujugna itu arti. Nah inilah ini yang disebutkan kita jangan sembarangan curhat. Kita berusaha dengan baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansur 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'al wa iyyahum min ahli dhairi. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbi ajhilni munhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira
Rabbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah.